saya di Nuniar Safitri ya. Saya di sini membawai materi literasi IPS, jadi kalian bisa memanggil saya Kak Dini gitu ya. Oke, sebelumnya mohon maaf Kak Wiko, ini untuk share screen-nya masih ya, yang biologi, yang IPA. Oke, sudah. Iya, saya di sini akan membahas soal-soal ya terkait literasi IPS, yang mana sudah soal-soal zaman sekarang. Yang tidak langsung to the point ke soal, mungkin ada literasinya, ada infografis dan lain sebagainya, dan itu juga diujikan di SNPTP Man Insan Cendekia se-Indonesia, yang mana untuk literasi IPS ini biasanya dia masuk ke bagian di literasi bahasa atau di literasi agama gitu ya, yang mana soal-soalnya masih ke bau-bau tentang materi-materi IPS gitu ya, seperti kebudayaan dan lain sebagainya. Nah, di sini akan kakak bahas soal-soal ya, satu. Saya akan share screen untuk soal-soalnya. Kak Dini suaranya masih Maaf suaranya Kak. Oke, sudah kedengaran ya? Sudah, Sudah. Oke, jadi di sini ada soal-soal literasi IPS ya. Ini berarti dari tadi nggak kedengaran suaranya ya? Atau baru aja? baru. Oh, baru. Oke, oke. Baru-baru. Oh, yaudah. Sip. Jadi ini kita akan bahas soal-soal literasi IPS. Oke, soal yang pertama, soal nomor 16. Di sini ada ilustrasi ya. Jadi kalian diminta untuk memperhatikan ilustrasi atau gambar yang ada di depan kalian ini, yaitu gambar apa sih ini tuh ya? Nah, ketika ada gambar kalian nggak usah kelamaan ya. Kalian ketika menyikapi soal seperti ini, kalian tidak usah kelamaan mengamati gambar. Kalian harus baca dulu soalnya, langsung baca soal aja. Nah, di sini ada soal ya. Jadi berdasarkan gambar tersebut, dampak interaksi di media sosial ditunjukkan oleh pernyataan. Nah, baru dari setelah kalian membaca pertanyaannya, kalian boleh mengamati si gambar ini. Tapi ingat ya, waktunya nggak banyak nanti ketika mengerjakan. Jadi kalian harus langsung fokus, ini tuh gambar apa sih? Nah, di sini ada tulisan hoax, ada tulisan hoax juga ini ya, hoax, dan juga gambar-gambar media sosial, yang mana dari gambar-gambar atau ilustrasi tersebut kita bisa memilih jawaban yang benar ya, terkait dengan dampak interaksi di media sosial. Apakah yang A, berkembangnya media sosial berpotensi menyebarkan disinformasi dalam masyarakat? Apakah B, berkembangnya media sosial berpotensi mengubah pola interaksi antar individu? Apakah yang C, berkembangnya media sosial berpotensi memperkuat solidaritas antar individu? Atau D, berkembangnya media sosial berpotensi menyebarkan informasi secara cepat? Gambar ini, ketika kalian melihat gambar, pasti sangat terganggu ya. Maksudnya sudah diganggu oleh tulisan hoax. Yang mana hoax ini adalah pemberitaan yang tidak benar. Jadi, dampak dari ilustrasi ini kira-kira yang mana nih? Apakah yang A, B, C, atau D? Silakan boleh dinyalakan. Yang Apa A ini? ya. Jadi, disinformasi itu adalah kesalahan informasi ya, yang sama juga misinformasi ya, miskom gitu juga, misinformasi itu juga kesalahan informasi. Nah, hoax ini adalah maksud dari si disinformasi ini. Jadi, dengan berkembangnya media sosial berpotensi menyebarkan disinformasi dalam masyarakat. Ini sangat mencolok sekali ya tulisan hoax. Jadi kalian nggak usah ragu-ragu, oh ini isinya tentang disinformasi medsos gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor B.
Berikutnya, berdasarkan data dari BPS, Badan Pusat Statistik ya, menunjukkan bahwa sektor yang memiliki kontribusi paling tinggi dalam pendapatan nasional Indonesia pada tahun 2018 adalah sektor industri. Adapun sektor lain yang memiliki kontribusi lebih dari 10% adalah sektor perdagangan, konstruksi, dan pertanian. Berdasarkan pernyataan tersebut, manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah, ada yang tahu manfaat dari perhitungan pendapatan nasional itu yang mana? Apakah yang A, membandingkan kemajuan ekonomi antar negara? Apakah yang B, mengetahui struktur perekonomian suatu negara atau daerah? Ataukah C, menjadi sumber informasi bagi pemerintah dalam menetapkan pajak? Atau D, mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun? Kira-kira dari konteks bacaannya ini, jawaban yang benar adalah, ada yang tahu? Oke, kalau tidak tahu, kakak di sini punya pembahasannya. Saya share screen untuk pembahasannya dulu. Nah, ini adalah pembahasannya. Jadi, pendapatan nasional itu apa sih? Pendapatan nasional adalah jumlah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun. Itu berapa sih pendapatan suatu wilayah atau negara tersebut? Pendapatan nasional merupakan salah satu tolak ukur untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara. Nah, ada beberapa manfaat dari pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui dan menganalisis struktur ekonomi suatu negara. Yang kedua, membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu. Yang ketiga, membandingkan perekonomian antar negara di dunia. Nah, kira-kira pada pilihan ganda yang tadi, jawaban manakah yang benar? Kira-kira yang mana nih? Yang sesuai dengan konteks ini. Kita mengetahui bahwa kontribusi tertinggi ya pendapatan nasional Indonesia pada tahun ini adalah sektor industri. Berarti jawabannya adalah D. yang Yang D. yang B. B ya, yang B B. ya. Oke, B. Mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Coba saya bold dulu. Jadi, jawaban D ini juga merupakan manfaat dari pendapatan nasional. Tapi, konteksnya beda dengan soalnya. Kalau jawaban yang D ini, biasanya kita akan ditujukan yang namanya, dilihatkan yang namanya grafik. Grafik yang menunjukkan berapa sih pendapatan nasional dari tahun ke tahun. Atau ada uraian yang menceritakan tahun sekian pendapatannya sekian, tahun sekian pendapatannya sekian. Nah, dari situ berarti jawabannya yang ini, mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Tapi karena ini dia membahas sektor-sektornya, berarti ini kaitan dengan struktur perekonomiannya. Dari mana saja sih, bagaimana gitu ya. Ini berarti yang B, gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Gempa dapat terjadi di daratan dan di lautan. Gempa yang terjadi di sekitar pantai akan berpotensi tsunami. Indikasi tsunami yaitu surutnya air laut secara ekstrim. Mitigasi bencana yang tepat dilakukan adalah, nah, ada yang tahu ya apa itu tsunami? Nanti saya akan jelaskan. Nah, kita lihat dulu pilihan gandanya. Apakah A, menjauhi pantai dan berlindung di dalam rumah? Apakah B, menjauhi pantai dan mencari tempat yang tinggi? Atau C, menaiki kapal karena lebih aman dan menjauhi pantai? Atau D, berlindung di bawah pohon dan menghindar dari terjangan air bah?
Kira-kira gimana? Apa yang kalian lakukan kalau terjadi yang namanya tsunami dan posisi kalian saat itu ada di pantai? B. Yang mana? Yang Yang B. A. iya, yang B ya. B. Menjauhi pantai dan mencari tempat B. yang tinggi. Nah, di sini kakak mau menjelasin nih. Jadi gempa itu bisa terjadi di lautan dan terjadi di daratan. Ketika gempa itu terjadi di lautan, itu ada potensi untuk terjadi tsunami. Ya, tapi tergantung berapa kekuatan gempanya. Ketika kekuatan gempanya itu lebih dari 7 skala Richter, itu akan berpotensi tsunami. Tapi kalau di bawahnya dan gempanya itu dia dalam, biasanya cenderung tidak terjadi tsunami. Nah, gempa itu sendiri merupakan getaran, getaran yang dia berasal dari dalam bumi kita yang bisa kita rasakan ya. Nah, jika gempa itu terjadi di laut, berarti yang terjadi apa saat itu? Adanya patahan lempeng di bawah laut. Ketika lempeng di bawah laut itu patah, air laut itu dia akan surut memasuki celah patahan tadi. Jadi di pantai itu airnya terlihat surut. Banyak orang-orang yang datang malah ya mengambil ikan-ikan karena ikan-ikan langsung kelihatan di situ. Padahal itu hal yang salah ya sebenarnya ya. Nah, tidak lama kemudian setelah air itu surut dan menempati ruang celah rekahan tadi, maka lama-lama dia akan penuh. Si rekahannya itu akan penuh. Akhirnya air itu akan luber ke permukaan atau ke pantai. Sama halnya ketika kalian itu mengisi ember ya, mengisi ember terus menerus sampai penuh. Ketika penuh dia akan luber. Nah, airnya pantai itu dia akan luber ke wilayah pantai dan terjadi yang namanya gelombang tsunami. Itu peristiwa terjadinya tsunami. Gitu ya. Nah, jadi kalau saat itu terjadi tsunami, posisi kalian berada di pantai, alangkah baiknya kalian itu langsung lari ke tempat yang lebih tinggi. Agar apa? Agar selamat dari terjangan gelombang air laut. Kalau kalian berlindung di dalam rumah, itu bisa roboh rumahnya, kena hantaman gelombang air laut. Jadi itu tidak aman. Yang paling aman adalah mencari tempat yang tinggi gitu ya. Nah, kalau misal kalian eh, dapat informasi ada terjadi gempa tsunami, sedangkan kalian itu posisinya ada di tengah laut, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Kalau di tengah laut gimana? Ya kalian tetap stay aja di tengah laut, jangan malah mendekati pantai. Kalau kalian mendekati pantai, justru akan mendekati yang namanya bahaya. Jadi, ketika gempa tsunami itu terjadi ya, kalian yang berada di tengah laut itu eh, hampir tidak merasakan yang namanya terjadi tsunami. Karena apa? Gelombang air laut ketika semakin lautnya itu semakin dalam, gelombangnya itu akan semakin kecil. Jadi efek atau pengaruh dari gelombang air laut itu sangat kecil. Sehingga mungkin tidak dapat dirasakan oleh kalian yang saat itu berada di tengah laut. Saat menumpangi apa namanya? Kapal gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau gempanya itu terjadi di daratan, nah, misal nih, kalian saat gempa di daratan, kalian tuh berada di dalam kelas. Apa yang kalian lakukan? Ke kelas. Ke kelas. Kalau Lari gempanya ke terjadi di Kelas. kelas, Hah? ke lapangan. Oh iya, bagus. Kalian lari ke Lari lapangan keluar, nih. lari keluar. Iya. Kalau kalian berada di kelas atau di dalam bangunan, itu alangkah baiknya kalian segera lari menuju ke lapangan. Karena apa? Di lapangan itu nggak ada bangunan, jadi resiko untuk kalian tertimpa bangunan itu tidak ada gitu ya ketika berada di lapangan. Nah, tapi dalam prosesnya ketika kalian mau lari nih dari kelas ke lapangan, kalian harus melindungi kepala kalian, jangan lupa. Kalian lindungi kepala kalian agar dia tidak terkena runtuhan-runtuhan bangunan. Bisa menggunakan tas, bisa menggunakan alat-alat yang keras gitu ya. Karena
apa kalau kepala kalian kena runtuhan bangunan, nanti kalian menjadi nggak sadar, jadi pingsan, malah akan terjadi menjadi korban gitu ya. Jadi seperti itu. Ketika kalian berada di dalam kelas, kalian alangkah baiknya langsung keluar kelas gitu ya ke tempat lapang. Nah, kalau kalian misalnya berada di mall, lantai 5 misalnya, apa yang akan kalian lakukan? Gimana coba? Ya kalian juga berusaha untuk keluar dari gedung itu, tapi tidak dengan menggunakan lift atau eskalator ya. Kalian harus turun dari apa namanya lantai 5 itu dengan menggunakan jalur evakuasi. Biasanya nanti akan ada satpam, kalian cari satpam ya atau security yang mengamankan semua isi yang ada di mall itu. Jadi dia akan memberikan pengarahan biasanya. Ayo lewatnya sini 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 gitu. Nah, nanti kamu ikuti. Nah, ketika hal itu terjadi, yang diutamakan adalah orang tua dan ibu hamil. Ya, yang diutamakan adalah orang tua dan ibu hamil. Jadi kalian ini yang masih sehat dan lain sebagainya ya, itu baiknya mengalah. Walaupun kalian juga harus melindungi diri kalian sendiri. Gitu ya. Seandainya nih kalian ada di sebuah gedung di lantai 2, kalian tidak memungkinkan untuk turun ke bawah. Apa yang kalian lakukan? Berlindung di bawah meja. Ya, berlindung di bawah meja, menunggu keadaannya itu sudah apa namanya kondusif ya, baru kalian keluar ke lapangan. Gitu ya. Satu lagi, ketika terjadi gempa di daratan dan posisi kalian sedang menaiki mobil, ya, di jalan nih, kalian harus gimana tuh? Turun ya, turun. Keluar dari Iya, betul sekali. Turun keluar dari mobil, kalian lari ke tempat yang lapang, yang mana di atasnya itu nggak ada kaca, nggak ada bangunan, nggak ada tiang listrik, ya. Itu adalah tempat yang aman untuk apa namanya melindungi diri dari peristiwa terjadinya gempa. Gitu ya. Berarti jawaban yang nomor 18 ini adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 19. Tenaga endogen menyebabkan perubahan kenampakan di permukaan bumi. Fenomena berikut yang menunjukkan aktivitas tenaga endogen adalah tenaga endogen itu apa sih? Tenaga endogen adalah tenaga yang dia berasal dari dalam bumi. Jadi bumi kita itu dia terus bergerak, ya. Bergerak, pergerakannya terjadinya munculnya fenomena-fenomena alam ya, kayak gunung, lembah, air terjun dan lain sebagainya itu dipengaruhi oleh unsur-unsur atau tenaga yang berasal dari dalam bumi dan juga yang dari luar bumi. Tenaga yang dia berasal dari dalam bumi itu adalah tenaga endogen. Sedangkan tenaga yang berasal dari luar bumi disebut tenaga eksogen. Nah, jadi untuk soal ini kakak punya penjelasannya. Nah, di sini ada beberapa aktivitas akibat dari tenaga endogen. Ada 3 ya. Ada gempa bumi, ada vulkanisme, dan ada tektonik lempeng atau tektonisme. Nah, gempa bumi ya yang tadi kakak jelasin ya, pergerakan lempeng atau getaran-getaran dari lempeng kita maupun aktivitas gunung yang bisa kita rasakan di permukaan bumi. Getaran-getaran itu dia berasalnya dari dalam bumi kita. Karena di dalam bumi kita itu ada unsur cair ya, yang mana dia akan menggerak-gerakkan yang namanya lempeng bumi. Bumi kita ada 3 lapisan, lapisan inti bumi, mantel bumi, dan juga kerak bumi. Nah, untuk tenaga endogen ini bisa kita rasakan di kerak buminya, atau kita di permukaan bumi juga bisa merasakannya gitu ya. Gempa tadi ya, gempa adalah pergerakan lempeng atau getaran-getaran yang bisa kita rasakan. Kemudian kalau vulkanisme itu adalah aktivitas keluarnya magma dari dalam bumi ke permukaan
biasanya melalui gunung berapi gitu ya. Jadi ada aktivitas vulkanik. Aktivitas vulkanik itu akan menghasilkan yang namanya lava, abu, gas, serta akan mempengaruhi iklim. Jadi kalau misal kalian melihat gunung meletus, nah itu namanya peristiwa vulkanisme. Ketika gunung api itu meletus, dia akan mengeluarkan apa? Akan mengeluarkan magma. Magma yang dia sampai ke permukaan bumi namanya lava. Kemudian lava bercampur dengan hujan, itu namanya lahar. Lahar ada lahar dingin, ada lahar panas. Bedanya apa? Kalau lahar dingin, dia sudah bercampur dengan air hujan. Kalau lahar panas, dia terdiri dari lava, kemudian yang mengalir melewati area-area yang dia lewati selain air hujan. Itu ya, itu lahar panas. Kemudian ada abu vulkaniknya juga ya. Ada juga gas-gasnya. Material gas ini adalah nama lainnya material ekshalasi. Sedangkan material padat itu nama lainnya adalah eflata. Eflata itu kayak pasir, batu gitu ya. Sedangkan gas itu adalah gas misal fumarol, gas uap air, ada gas belerang, terus ada gas asam arang, itu juga bisa kalian jumpai di gunung berapi. Gas-gas itu sebenarnya sangat berbahaya ya, bisa membuat sesak nafas ya, sehingga beresiko untuk kematian. Makanya hati-hati ketika kalian naik gunung misalnya, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tektonisme atau tektonik lempeng ya. Jadi pergerakan lempeng yang mana yang membentuk benua dan samudra. Jadi proses ini juga bisa menyebabkan pembentukan palung pegunungan dan lain sebagainya. Gerakan lempeng gitu ya. Lempeng itu ada di kerak benua maupun kerak samudra, di kerak bumi gitu ya. Itu lempeng. Nah, hanya tiga ini ya untuk tenaga endogen. Sedangkan kalau untuk tenaga eksogen masih banyak lagi, mungkin di kesempatan lainnya nanti akan kakak jelaskan lagi. Oke, kita langsung kembali lagi ke soal yang tadi. Berarti yang mana ya yang masuk ke dalam aktivitas tenaga endogen? Apakah yang A, terbentuknya delta di muara sungai? Apa B, terjadi pasang surut air laut? Ataukah C, pelapukan batuan oleh zat kimia? Ataukah D, terjadi patahan lempeng benua? Kira-kira yang mana yang tenaga endogen? Yang D ya, oke. Yang D nih terjadi patahan lempeng atau tektonisme. Itu adalah aktivitas tenaga endogen. Jadi kalau ini yang A nih, terbentuknya delta di muara sungai. Delta di muara sungai ini dia pengaruhnya karena unsur dari luar bumi atau eksogen. Karena air gitu ya. Terus kalau misal pasang surut air laut, ini juga kan di luar bumi ya, di luar yang apa namanya di luar bumi itu jadinya. Terus kemudian pelapukan batuan oleh zat kimia, ini pelapukan ini juga termasuknya eksogen ya, yang mana bisa kita lihat karena pengaruh cuaca, pengaruh panas, dingin, akhirnya batuan itu akan lapuk. Jadi jawabannya adalah yang D, terjadi patahan lempeng benua. Saya tebelin dulu. Oke, lanjut ke soal nomor 20. Di sini ada infografis ya, yang mana infografisnya kok banyak tulisan. Nah, ingat ketika ada soal seperti ini, kalian langsung fokus baca pertanyaannya. Berdasarkan informasi tersebut, faktor penyebab perpindahan ibu kota negara Indonesia sebelum reformasi adalah, reformasi itu tahun berapa ya? 19 berapa ya? Loh, nggak ada suaranya. 1998. Iya, betul. Jadi masa reformasi adalah 1998. Yang diminta ini adalah faktor penyebab perpindahan ibu kota sebelum masa reformasi. Kita lihat yuk. Nah, di sini ada tahun-tahunnya nih. Berarti ini sesudah reformasi ya ini ya, 2019 ya. Nah, yang atasnya ini, oh ternyata ini sebelum reformasi semua. Berarti kita baca ya. Kira-kira penyebabnya apa sih kok ibu kota negara itu pindah-pindah gitu ya? Sejarah perpindahan ibu kota negara Indonesia.
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, telah mengumumkan lokasi pasti dari wilayah ibu kota Indonesia. Nah, poin yang pertama, tanggal 4 Januari tahun 1946, ibu kota itu yang semula di Jakarta, dia pindah ke Yogyakarta. Karena apa? Akibat Jakarta saat itu diduduki oleh sekutu dan Belanda atas nama Nica. Jadi, karena diduduki sekutu, akhirnya pindahlah itu ibu kota ke Yogyakarta, gitu ya. Kemudian di tanggal 19 Desember 48, dari ibu kota dari Jogja tadi ya, pindah ke Bukit Tinggi. Karena apa? Karena saat itu Jogja diserbu oleh agresi militer Belanda. Soekarno-Hatta itu ditangkap dan diasingkan ke Bangka. Menteri Kemakmuran Syarifuddin Prawiranegara membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi. Jadi ini penyebabnya kenapa pindah ke Bukit Tinggi gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini masih sebelum reformasi ya. Dari Bukit Tinggi pindah lagi ke Yogyakarta. Jadi saat itu Soekarno-Hatta itu bebas dari pengasingan Syarifuddin Prawiranegara. Eh, Bebas dari pengasingan. Kemudian Syarifuddin Prawiranegara membubarkan PDRI secara resmi pada tanggal 13 Juli 49. Yogyakarta kembali menjadi ibu kota Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, karena alasan ini ya dari Bukit Tinggi pindah ke Yogyakarta. Bukit Tinggi itu di Sumatera ya, di Padang. Di sana juga ada makam Soekarno katanya. Terus yang ke-14, 17 Agustus 49, dari Yogyakarta pindah lagi ke Jakarta. Saat itu, RIS dibubarkan, Jakarta menjadi ibu kota RI secara de facto. De facto, jadi secara mendadak gitu ya. Nah, kemudian pada tanggal 28 Agustus 61, Jakarta menjadi ibu kota RI secara de jure menurut PP nomor 2 tahun 61 dan UU nomor 10 tahun 64. Secara sudah resmi, secara administrasi negara maupun penerimaan masyarakat gitu ya. Nah, berarti kira-kira apa nih? Nggak usah dibaca berarti yang ini ya, karena yang ditanyakan hanya yang sebelum reformasi gitu ya. Nah, berarti yang ini yang mana nih jawab penduduk? Ledakan penduduk itu adalah meningkatnya jumlah penduduk secara berlebihan dalam eh, apa namanya intensitas yang tinggi gitu ya, itu ledakan penduduk, meningkatnya jumlah penduduk yang sangat berlebihan. Kemudian ada stabilitas keamanan ya, stabilitas keamanan stabil atau tidak saat itu keamanannya gitu ya. Kemudian daya dukung ekonomi biasanya karena sumber dayanya ya. Kemudian ada kerusakan lingkungan, misal ada kebakaran hutan atau gimana. Nah, kira-kira yang sesuai dengan infografis tadi yang mana ya? Yang B. Iya, betul sekali. Karena faktor stabilitas keamanan. Di sini udah ada nih tertera nih di sini nih. Karena saat itu Jakarta diduduki sekutu, berarti kan nggak aman ya. Karena saat itu di Yogyakarta itu diserbu agresi militer Belanda, berarti kan nggak aman. Ini juga dan yang ini juga karena tidak aman atau karena faktor stabilitas keamanan. Kita mencari wilayah yang aman untuk dijadikan sebagai ibu kota. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 21. Pada saat ini, tayangan televisi sudah sangat beragam. Setiap stasiun televisi berusaha membuat tayangan-tayangan unggulan yang memiliki rating tertinggi. Pada akhirnya, tim kreatif di setiap stasiun televisi akan bekerja keras untuk menggali ide kreatif dan inovasi dalam setiap acara yang dibuat. Dari ilustrasi di atas, permasalahan ekonomi yang muncul adalah, jadi permasalahan ekonomi itu biasanya akan muncul ketika sumber dayanya terbatas, sedangkan manusia itu kemauannya tidak terbatas. Maka akan muncul yang namanya permasalahan ekonomi. Gitu ya. Nah, kira-kira yang sesuai dengan konteks pertanyaan di atas, ilustrasi di atas ya, itu yang mana nih?
Apakah permasalahan barang apa yang diproduksi? Apakah untuk siapa barang diproduksi? Apakah kapan barang diproduksi atau bagaimana cara memproduksinya? Kira-kira apa? Di sini, setiap stasiun televisi berusaha membuat tayangan-tayangan unggulan yang memiliki rating tinggi. Akhirnya, tim kreatif bekerja keras untuk menggali ide sama inovasinya. Kira-kira muncul pertanyaan, permasalahan ekonomi di sini jadi apa pertanyaannya? Tentang tayangan yang Yang kayak apa sih? Hah? yang D. Yang D? Di sini kan masalahnya kan karena bosen sama tayangan televisi ya, itu-itu aja gitu ya. Jadi kira-kira yang mana? Yang bikin kita penasaran, yang bikin kita itu selalu ingin menambah? Kira-kira apa? Oh, D. A ya, oke ya A. Siapa? Oh, oh. Barang apa yang diproduksi? Tayangan-tayangan apa sih yang diproduksi? Nah, itu ya maksudnya yang A itu. Jadi yang A. Jadi tayangan apa ya yang diproduksi yang membuat manusia itu, oh oke nih sesuai dengan keinginanku gitu ya. Oh ini ide kreatif yang kayak apa? Inovasi yang kayak apa? Nah, pertanyaan apa ini muncul di opsi yang A. Gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Inflasi ada kalanya berdampak negatif bagi sekelompok orang, namun sebaliknya juga bisa memberi dampak yang positif bagi seorang penabung dalam bentuk uang tunai. Inflasi bisa menimbulkan dampak, yakni kira-kira dampak inflasi apa? Sebelum kakak kasih tahu ya inflasi itu apa gitu. Nah, mungkin ada yang mau nebak nih jawabannya yang mana nih? Apakah yang A? Negatif karena nilai uang yang disimpan atau diterima akan berkurang daripada sebelum terjadi inflasi. Atau B, positif karena nilai uang yang disimpan atau diterima akan meningkat daripada sebelum terjadinya inflasi. Atau yang C, positif karena peningkatan inflasi akan mengikuti kenaikan harga yang membuat kebutuhan orang akan uang tetap juga meningkat. Atau yang D, positif karena nilai tabungan akan meningkat saat terjadi inflasi. Ada yang bisa jawab dulu? Apa? Oke, di sini saya punya pembahasannya nih terkait dengan inflasi. Inflasi itu apa sih ya? Inflasi merupakan kenaikan umum harga barang dan jasa yang memiliki berbagai dampak yang signifikan bagi ekonomi dan masyarakat. Jadi, apa sih inflasi itu? Biasanya ketika inflasi terjadi, akan terjadi penurunan daya beli. Saat itu, inflasi mengurangi daya beli uang. Ketika harga barang jasa naik, konsumen dapat membeli lebih dikit dengan jumlah uang yang sama, sehingga mengurangi standar hidup. Yang tadinya uang 500 bisa buat beli permen ya, 5 misalnya. Ketika inflasi, uang 500 tuh cuma bisa buat beli permen berapa? Dua. Nah, itu contohnya maksudnya. Jadi, tadinya dapat 5, sekarang dapatnya 2. Kayak gitu ya. Terus yang kedua, ketidakpastian ekonomi. Inflasi yang tinggi dan tidak terduga dapat menciptakan ketidakpastian dalam ekonomi, membuat perencanaan keuangan sulit baik untuk individu maupun bisnis. Ini akan mengurangi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, tadi kaitannya sama investasi sama pertumbuhan ekonominya. Jadi, pengelolaan ekonomi atau pengelolaan uangnya orang itu ya, untuk bisnis maupun untuk individu itu udah kacau. Jadi, terjadi yang namanya ketidakpastian ekonomi, gitu ya. Terus ada redistribusi pendapatan. Jadi karena ada inflasi, akhirnya ada pengulang apa namanya penyaluran kembali gitu ya. Jadi yang mana inflasi dapat berdampak tidak merata pada berbagai kelompok masyarakat. Misalnya, mereka yang berpendapatan tetap seperti pensiunan mungkin akan mengalami kesulitan lebih besar dibandingkan dengan mereka yang memiliki aset yang dapat meningkatkan nilainya seiring inflasi. Jadi, orang-orang yang pendapatannya tetap itu dia dirugikan, akan terjadi redistribusi pendapatan. Jadi nanti yang tadinya buat beli beras 5 kilo, jadi belinya 2 kilo. Yang lainnya buat beli kebutuhan yang lain, misalnya seperti itu. Gitu ya. Sedangkan
uang segini yang tadinya cukup buat beli banyak jadi sedikit kan. Nah, maka akan ada redistribusi yang tadinya buat beli beras, jadi oh mungkin biar dapat gula juga dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Kemudian yang keempat, meningkatnya biaya pinjaman. Jika inflasi tinggi, bank sentral cenderung menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Ini membuat pinjaman menjadi lebih mahal yang dapat menghambat investasi dan pengeluaran. Jadi sebenarnya ini diuntungkan ya, si apa banknya itu menguntungkan dirinya sendiri gitu ya. Dia langsung menaikkan suku bunga. Maka bagi peminjam itu dia akan kewalahan gitu ya. Jadi akan berpengaruh di sini. Terus dampak pada tabungan. Inflasi dapat merugikan tabungan karena nilai real dari simpanan berkurang seiring waktu. Orang mungkin lebih cenderung menghabiskan uang mereka daripada menyimpannya, yang bisa mengganggu akumulasi modal. Karena inflasi harga barang mahal gitu ya. Kita butuh, akhirnya kita milih untuk beli dibanding untuk menabung gitu ya. Terus ada indeksasi, jadi beberapa kontrak atau gaji mungkin diindeksasi untuk mengimbangi inflasi yang dapat menyebabkan spiral inflasi di mana kenaikan upah mendorong harga kenaikan lebih lanjut gitu ya, adanya indeksasi. Kemudian ada dampak global, inflasi di suatu negara dapat mempengaruhi ekonomi global, termasuk nilai tukar dan perdagangan internasional, karena perubahan harga dapat mempengaruhi daya saing suatu negara. Ini yang sering ya, yang paling kelihatan banget lah yang di dampak globalnya gitu ya. Nah, berarti jawaban yang benar yang mana ya? Berarti dari dampak inflasi, kira-kira jawaban yang benar yang mana nih? Yang A ya, yang A ya. A. Inflasi itu dia banyak memiliki dampak yang negatif. Jadi cenderung ke arah negatif. Yang mana dengan nilai rupiah, nilai uangnya itu turun, tapi harga barangnya itu naik gitu ya. Jadi itu sangat merugikan untuk masyarakat gitu ya. Di jawabannya yang A. Kemudian nomor 23. Ketika ada soal kayak gini, langsung kita lihat apa sih pertanyaannya. Informasi di atas membuktikan bahwa belum terrealisasinya agenda reformasi titik titik. Kita baca berarti ya. Perhatikan kutipan berita berikut. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat telah melakukan 10 operasi tangkap tangan atau OTT selama tahun 2022. Selama tahun 2022, KPK melakukan 10 kegiatan tangkap tangan, ucap Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK, saat konferensi pers kinerja dan capaian KPK tahun 2022 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa 27 Desember 2022. Dilansir antara 10 OTT tersebut, yakni terkait tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di pemerintah Kota Bekasi, tindak pidana korupsi kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Pasar Utara tahun 2021-2022, tindak pidana korupsi suap terkait dengan kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020 sampai 2022 di Kabupaten Langkat. Nah, berarti dari informasi di atas belum terrealisasi agenda reformasi apa nih? Apakah yang A, amandemen UUD 45? Apakah B, adili Soeharto dan kroni-kroninya? Ataukah yang C, pemerintahan yang bersih dari KKN? Atau D, otonomi daerah yang seluas-luasnya? Yang belum terrealisasi yang mana ya? Bahas apa sih tadi sih? Bahas tentang KKN ya, tentang korupsi, suap, gitu-gitu kan? Berarti yang belum terrealisasi yang mana? C. Yang iya, yang C. Pemerintah yang bersih dari KKN ini belum terrealisasi atau belum terlaksana dengan baik itu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 24. Di sini ada gambar. Tapi lagi-lagi kita baca dulu pertanyaannya.
Beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi pencemaran lingkungan seperti pada gambar kecuali. Oh, baru harus diperhatikan nih gambarnya, gitu ya. Apakah yang A melakukan reboisasi atau penghijauan, atau KB mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan, atau KC menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan pemukiman penduduk, atau KD memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan. Ini gambar apa ya? Pap- Sungai. Pabrik sungai. Oh, sungai ini dia sudah tercemari ya oleh limbah. Limbah apa ini kira-kira? Limbah dari pabrik nih. B. Sampai ini ada pabrik nih ya. Ini pabrik. Oh, berarti ini limbah dari pabrik yang mencemari sungai. Kira-kira dari opsinya yang tidak sesuai, yang kecuali berarti ya, yang mana nih? Apakah Yang A? A. Oh, iya, betul sekali. A. Melakukan reboisasi dan penghijauan yang tidak pas yang ini ya. Kalau yang B, C, sama D itu pas untuk mengatasi pencemaran lingkungan yang ada di gambar. Nah, kira-kira yang A ini cocoknya untuk mengatasi apa ya? Hutan gundul. Hutan yang gundul. Iya, hutan gundul atau banjir gitu ya. Ketika suatu wilayah atau lingkungan itu terjadi banjir, nah, apa yang harus dilakukan? Yaitu melakukan reboisasi atau penghijauan. Jawan. Kenapa? Dengan penanaman kembali, dengan penghijauan, kita misal tadinya adalah tanah yang kosong, hutan-hutannya gundul gitu ya, kita tanamin lagi dengan tanaman, dengan hutan, dengan pohon, supaya pohon itu bisa menyerap air yang berlebihan, sehingga ketika banjir, dia bisa meminimalisir terjadinya banjir atau mencegah terjadinya banjir, karena air itu akan terserap oleh tanah yang dia memiliki tumbuhan gitu ya yang memiliki pohon gitu ya karena akar-akarnya gitu dan sebagainya. Beda sama yang benar-benar tanah itu dia rata nggak ada tanaman. Coba kalian siram pakai air, pasti ngerembesnya itu lebih lama dibandingkan ada tanamannya. Rembesnya dia lebih cepat gitu ya. Jadi kalau misal ngerembesnya lama itu akan berpotensi terjadi banjir gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 25. Perhatikan hal-hal berikut. Ke pertanyaannya dulu ya. Dalam interaksi sosial yang bersifat asosiatif, kondisi tersebut menjadi faktor-faktor yang mempermudah terjadinya titik-titik kecuali, oh, dibaca nih, sikap toleransi terhadap budaya lain, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, persamaan dan unsur-unsur kebudayaan, perkawinan campuran atau amalgamasi, atau D adanya atau yang kelima dan kelima nih ya adanya musuh bersama dari luar. Kira-kira ini interaksi yang bersifat asosiatif kecuali yang mana nih? C. Yang C, ya betul. Jadi dalam interaksi sosial itu punya dua sifat, asosiatif dan disosiatif. Asosiatif ini dia cenderung akan mengarah ke hal-hal yang positif. Sedangkan disosiatif dia akan mengarah ke hal-hal yang biasanya cenderung ke negatif gitu ya. Di sini sebenarnya kakak punya penjelasannya sih. Kakak share screen dulu ya. Nah, di sini ada macam-macam bentuk interaksi sosial yang mana sifatnya adalah asosiatif ya, seperti kerjasama, kooperasi, akomodasi, asimilasi, akulturasi, jaringan sosial, yang mana untuk interaksi sosial bersifat asosiatif ini merujuk pada hubungan sosial yang mengarah pada kerjasama dan juga saling membantu antara individu maupun kelompok. Jadi mendukung adanya interaksi, yaitu yang bersifat asosiatif. Sedangkan yang bersifat disosiatif, dia merujuk pada hubungan atau komunikasi antar individu yang cenderung memisahkan atau saling mengasingkan satu sama lain. Jadi tidak malah membuat kedekatan
tali persaudaraan. Ini kebalikannya kalau disosiatif itu. Contohnya, ketidakpedulian, pengasingan sosial, komunikasi minimal, penggunaan teknologi, persaingan, dan lain sebagainya. Nah, mungkin akan kita bahas sedikit ya. Jadi, kerjasama itu di sosial, apa namanya, interaksi sosial asosiatif nih ya. Kerjasama itu adanya posisi proses di mana si individu atau kelompok itu melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan. Itu namanya kerjasama. Seperti dalam proyek kelompok atau organisasi. Kemudian ada kooperasi ya, suatu bentuk interaksi di mana dua pihak atau lebih saling membantu dalam menyelesaikan tugas atau untuk mencapai tujuan. Contohnya, kerjasama dalam kegiatan komunitas rame-rame gitu ya. Komunitas berarti macam-macam bidang gitu ya. Terus akomodasi, proses penyesuaian di antara pihak-pihak yang berbeda untuk mengurangi konflik dan menciptakan keharmonisan. Jadi seperti mediasi gitu ya. Terus ada lagi asimilasi. Asimilasi itu apa? Proses di mana kelompok-kelompok dari budaya yang berbeda saling berinteraksi dan mengadopsi unsur-unsur satu sama lain sehingga terjadi pengurangan perbedaan budaya. Jadi ada lagi akulturasi. Interaksi antara dua budaya yang berbeda di antara masing-masing pihak saling mempengaruhi dan mengadopsi unsur-unsur budaya satu sama lain tanpa kehilangan budaya asli. Jadi kalau A plus B sama dengan B, itu yang A plus B sama dengan C, itu yang asimilasi atau akulturasi. A plus B sama dengan C. Berarti itu yang Asimilasi. asimilasi. Kalau akulturasi, A plus B sama dengan AB gitu ya. Oke, itu cara menghafalnya biar kalian nggak lupa. Terus ada lagi jaringan sosial. Hubungan yang terbentuk di antara individu atau kelompok yang saling mendukung dan berbagi sumber daya, informasi, dan kesempatan itu jaring sosial. Jadi kayak sosial media gitu ya. Sebenarnya dia memberikan kesempatan untuk saling berkomunikasi ya, atau berinteraksi gitu ya. Sedangkan yang interaksi disosiatif itu sikap ketidakpedulian, acuh tak acuh gitu ya. Jadi cuek nggak urusan gitu ya. Tuh. Kemudian ada pengasingan sosial. Itu bagi individu ada yang memilih untuk menghindari interaksi dengan orang lain. Mungkin karena dia memiliki pengalaman negatif sebelumnya atau ketidaknyamanan dalam situasi sosial. Mungkin dia pernah melakukan kesalahan gitu ya. Jadi dia memilih untuk melakukan pengasingan sosial. Itu namanya pengasingan sosial namanya. Terus ada komunikasi minimal. Interaksi yang terbatas seperti hanya memberikan jawaban singkat atau menghindari percakapan yang lebih dalam. Jadi komunikasi seperlunya aja. Misal dipanggil, Hai Kak Dini, hai, udah gitu aja, nggak balas manggil, nggak balas nanya gitu ya. Itu namanya komunikasi minimal. Terus penggunaan teknologi. Jadi penggunaan media sosial atau aplikasi komunikasi itu juga bisa menyebabkan disosiatif loh ya. Misalnya apa? Ketika kalian bertemu sama teman kalian, misal lama nggak ketemu ya karena mondok ya, pas ketemu berdua, masing-masing malah mainan HP. Nah, itu salah satu interaksi disosiatif dari penggunaan teknologi. Jadi malah fokus ke HP-nya, nggak fokus ke interaksinya, gitu ya. Kemudian ada lagi persaingan. Nah, ini paling mencolok ya. Jadi dalam beberapa konteks, interaksi disosiatif bisa memunculkan akibat persaingan, permusuhan, konflik gitu ya. Di mana individu lebih fokus pada kepentingan pribadi daripada membangun hubungan sosial yang positif. Nah, ini namanya persaingan. Oke, itu tadi yang interaksi sosial yang sifatnya asosiatif dan disosiatif. Berarti benar ya, tadi jawabannya adalah yang persaingan karena dia merupakan interaksi sosial yang sifatnya disosiatif. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Perhatikan informasi berikut. Alat pembayaran yang sesuai dengan informasi di atas adalah yang pertama, sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua, diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Yang ketiga, nilai uang disimpan dalam suatu media seperti server atau chip. Yang keempat, nilai uang yang dikelola oleh penerbit
bukan merupakan simpanan. Kalau poinnya bukan merupakan simpanan, berarti bukan yang namanya kartu kredit, kartu debit gitu ya, sama cek. Berarti jawabannya adalah yang mana? Yang D, uang elektronik. Contohnya apa ya? Uang elektronik ya? Contoh berisi itu pakai berisi, kemudian ada etol gitu. Contoh dari uang elektronik. Ada juga yang namanya wallet itu seperti Shopee, itu e-wallet, dompet digital, gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya supaya selesai nih. Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Kroasia mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2017, Indonesia mengekspor minyak, produksi perikanan, kertas, sabun, kopi, teh, tekstil, produk kulit, dan elektronik ke Kroasia. Sementara itu, Kroasia mengekspor produksi kimia, produk farmasi, bahan pupuk, tembakau, kayu, dan mesin-mesin kereta api. Kerjasama tersebut menunjukkan globalisasi berdampak positif bagi Indonesia di bidang ekonomi, yaitu yang mana nih yang di bidang ekonomi? Apakah A, meningkatkan jumlah tenaga ahli dari Indonesia? Apakah yang B, mempermudah saluran distribusi produk dalam negeri? Ataukah C, mengenalkan budaya kedua negara melalui program bersama? Ataukah D, memperkuat hubungan bilateral melalui diplomasi parlemen? Jawabannya yang ekonomi, yang mana yang di bidang ekonomi? Yang B. Iya, yang B, mempermudah saluran distribusi produk dalam negeri. Kalau yang A ini apa? Bidang apa ini yang A? Bidang sosial ya. Kalau yang A itu ya, sosial. Kalau yang B, yang C, bidang budaya atau kultur gitu ya. Terus yang D itu apa nih? Politik ya. Oke. Sip. Lanjut ke soal nomor 28. Berikutnya itu ya. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di Pulau Jawa, sementara di daerah lain yang wilayahnya lebih luas masih kekurangan tenaga kerja, terutama untuk sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Akibatnya, di Pulau Jawa banyak terjadi pengangguran, sementara di daerah lain masih banyak sumber daya alam yang belum dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal. Masalah ketenagakerjaan yang timbul akibat peristiwa tersebut adalah apakah yang A, kualitas tenaga kerja belum meningkat? Apakah yang B, pemutusan hubungan secara kerja secara massal? Ataukah C, penyebaran tenaga kerja tidak merata? Ataukah D, kesempatan kerja akan semakin bertambah? Kira-kira yang mana nih? Yang C. C. Iya, penyebaran tenaga kerja tidak merata. Karena di bacaannya ini masih banyak ini nih, sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di Pulau Jawa. Sedangkan di daerah lain yang luas masih kekurangan tenaga kerja. Oh, berarti penyebaran atau persebaran tenaga kerjanya tidak rata. Karena masih banyak yang di Jawa, yang di luar Jawa tuh sedikit-sedikit. Jadi mereka butuh tenaga kerja, gitu ya. Oke, berarti jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 29. Berdasarkan data grafis di atas, manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah, nah, tadi sempat kakak singgung kayaknya ya ini ya. Jadi yang mana nih kira-kira? Di sini ada grafik laju pertumbuhan PDB tahunan tahun 2011 sampai 2018. Nah, yang mana dari grafik ini kita bisa melihat apa nih? Apakah yang A, membandingkan kemajuan ekonomi antar negara? Apa B, mengetahui struktur perekonomian suatu negara atau daerah? Atau C, menjadi sumber informasi bagi pemerintah dalam menetapkan pajak? Ataukah yang D, mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun? Kira-kira yang mana?
Yang D. B. Iya, yang D gitu ya. Coba lihat deh kalau pertanyaannya kakak ganti ya. Apa yang terjadi pada pertumbuhan penduduk eh pertumbuhan PDB tahunan dari tahun 2011 sampai dengan 2018 terjadi apa nih? Penurunan. Penurunan, gitu ya. Terjadi penurunan karena dari 2011 ini 6,17 sampainya di 18 ini kok 5,17 berarti turun gitu ya. Tapi ketika kalian amati grafiknya walaupun ada yang naik nih sedikit-sedikit tapi dia hanya sedikit tidak berpengaruh secara signifikan. Jadi ini secara kesimpulan terjadi yang namanya penurunan. Kemudian pertanyaannya kakak ganti lagi. Penurunan secara drastis terjadi pada tahun berapa nih? 2015. 2000? 15. 2014. Ini bisa kalian hitung nih, diselisihkan. Ini dikurang ini kurang ini kurang ini. Oh, ternyata di sini yang paling turun banyak. Atau kalian bisa lihat dari grafiknya ya. Grafiknya ini yang terjun bebas yang mana? Oh, yang 2014. Gitu ya. Bisa ya ketika membaca grafik kayak gini ya. Oke, nomor soal yang terakhir. Karena waktunya sudah hampir jam 9 ya. Satu lagi. Kenaikan harga karena inflasi dapat menyulitkan masyarakat dan menurunkan kesejahteraan masyarakat karena daya beli masyarakat menjadi rendah. Inflasi yang membuat rendahnya daya beli masyarakat disebabkan titik-titik. Apakah yang A, pendapatan masyarakat di suatu negara tidak merata? Apakah yang B, harga barang di pasar akan naik, sedangkan penghasilan masyarakat tidak berubah? Ataukah yang C, tingkat suku bunga pinjaman meningkat agar tidak terjadi penurunan pada nilai mata uang? Ataukah D, para investor cenderung akan menyimpan kekayaan dalam bentuk investasi spekulatif? Di sini karena inflasi dapat menyulitkan masyarakat dan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Karena daya beli masyarakat menjadi rendah. Berarti jawabannya yang B. B. ya. Daya beli masyarakat menjadi rendah karena apa? Harga barang di pasar naik, sedangkan penghasilan masyarakat tidak naik, tidak berubah. Ya, berarti akan terjadi masalah ini. Oke. Jadi ini ya, yang jawabannya adalah yang B. Tadi 29 jawabannya yang D. Oke, adik-adik, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kakak tutup untuk pertemuan kita hari ini? Semuanya paham?